Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Israwati, kelas keperawatan B, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan edukasi nutrisi, di mana edukasi nutrisi adalah tindakan keperawatan yang dilakukan untuk memberikan pendidikan atau informasi kepada klien, keluarga, dan komunitas terkait cara meningkatkan dan memenuhi kebutuhan nutrisi secara baik. Kemudian ada pun tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memberikan edukasi nutrisi, meningkatkan pengetahuan klien, keluarga, dan komunitas terkait tujuan konsumsi nutrisi sesuai dengan masalah kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke prosedur. Itu tahap persiapan. Di sini kita mempersiapkan yang pertama itu mendiskusikan masalah pemenuhan nutrisi atau gizi klien sesuai dengan masalah kesehatannya. Kemudian yang kedua, mempersiapkan materi sesuai dengan kebutuhan pemenuhan nutrisi. Dan yang ketiga, mempersiapkan media edukasi nutrisi seperti leaflet, video, poster, food model yang berisi tentang pengetahuan nutrisi atau gizi sesuai status kesehatan klien. Kemudian yang keempat itu mengidentifikasi waktu yang tepat atau jadwal pemberi edukasi sesuai kesepakatan terhadap klien. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap kerja atau pelaksanaan. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi nutrisi terhadap lansia. Di tahap ini kita harus melakukan observasi atau pemeriksaan terkait status gizi klien, status alergi, status gizinya normal. Kemudian selanjutnya itu mengidentifikasi kemampuan klien melalui edukasi. Di sini saya akan menjelaskan nutrisi khusus untuk lansia dan apa saja yang harus kita lakukan. Di sini perubahan struktur dan fungsi tubuh, kemampuan kognitif maupun status mental hingga perubahan pada saluran pencernaan menyebabkan penurunan efektivitas penggunaan zat gizi sehingga dapat menyebabkan permasalahan gizi yang khas pada lansia. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui nutrisi khusus untuk lansia. Pertama itu kita perlu mengatur pola makan dengan jumlah yang cukup untuk mencegah masalah kekurangan atau kelebihan gizi pada lansia. Nutrisi khusus yang dibutuhkan lansia antara lain: yang pertama protein, yang kedua karbohidrat, yang ketiga buah dan sayur, dan yang keempat itu olahraga. Memantau asupan nutrisi khusus lansia perlu diperhatikan dengan baik agar dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mendukungnya untuk terus hidupkan mimpi yang tertunda. Lakukan pengawasan secara berkala serta lakukan rujukan yang kemudian fisik lansia. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Di tahap ini ada 3 yaitu evaluasi struktur terkait persiapan edukasi nutrisi, yang kedua evaluasi proses terkait pelaksanaan edukasi nutrisi, dan yang ketiga evaluasi hasil terkait kemampuan yang dicapai klien, keluarga, dan komunitas dari edukasi nutrisi yang dilakukan, seperti pengetahuan dan keterampilan klien, keluarga, dan komunitas terkait edukasi nutrisi tersebut.